Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengkaji tentang kitab puasa di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang dikumpulkan yang terkait dengan fikih yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan mulai tentang kitab puasa. Hadis yang ke-526 dari kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa, maka bolehlah ia puasa. Jadi maksudnya orang yang sudah terbiasa puasa sunnah ketika bulan Sya'ban, maka di dalam hadis ini Rasul melarang jadi puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi yang terbiasa puasa. Jadi sehari 2 hari mendahului Ramadan, karena khawatir di akhir Sya'ban itu ternyata sudah mulai masuk bulan Ramadan. Maka biasanya para ulama setelah nisfu Sya'ban, dia sudah tidak lagi puasa Sya'ban gitu. Ya, mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Hadis berikutnya, hadis 527 dari Ammar, ya, Ammar bin Yasir, an Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala man somal yaumal ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahhaha Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis berikutnya dari Ammar bin Yasir, barang siapa yang puasa pada hari yang meragukan, ia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hadis riwayat Bukhari ini sebagai mu'allaq mausul menurut 5 imam. Sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, wa ani bin Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in humma alaikum fakturu lahu. Muttafaq alaih. Wali Muslim fa in ughmiya alaikum fakduruhu lahu salasina. Walil Bukhari fa akmilul iddata salasina. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sekalian melihatnya, yaitu bulan sabit Ramadan, maka berpuasalah. Apabila kamu sekalian melihatnya bulan sabit, berbukalah. Maksudnya berlebaran atau berhari raya. Dan jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Menurut riwayat Muslim, jika awan menutup kalian, maka perkirakanlah 30 hari. Jadi walil Muslim fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasina. Walil Bukhari, menurut riwayat Bukhari, fa'akmilul iddata falasina. Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Menurut riwayatnya dari hadis Abu Hurairah, walau fi hadisin Abi Hurairah radhiyallahu an, fa'akmilu iddata sya'bana falasina.
maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kapan kita memulai puasa dan mengakhiri Ramadan, yaitu ketika terlihat bulan. Apabila tertutupi maka digenapkannya. Maka kemudian ada perbedaan pendapat, ya. Jadi jumhur ulama madhab, kalau sudah terlihat bulan di daerah mana, di negara manapun saja, maka itu berarti kita sudah bisa mengawali Ramadan, dan ketika nanti terlihat bulan di daerah manapun saja, kita juga bisa mengakhiri Ramadan. Nah, sekarang dengan hisab, kita bisa memperkirakan kira-kira ru'yatul hilal itu berada di mana, berapa derajat ketinggian dan sebagainya. Sehingga hisab itu sebenarnya untuk membantu ru'yah. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat dari madhab Syafi'i. Jadi ada matla. Jadi kalau itu terlihat bulan bagi wilayah daerah tertentu yang satu matla 24 farsah radiusnya. Tapi bagi daerah lain yang tidak terlihat bulan maka dia menggenapkan. Nah, tapi menurut kami pendapat yang paling kuat adalah ketika jumhur ulama madhab. Jadi kalau satu terlihat bulan, maka itu adalah ru'yat bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Jadi kita bisa mengawali dan mengakhiri Ramadan secara bersama-sama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Ani Bani Umar radhiyallahu an qala tara an-nas al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma wa amaron nas bisyamihi. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, orang-orang yang melihat bulan sabit lalu aku beritahukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa aku benar-benar telah melihatnya, lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa. Jadi sebenarnya penentuan awal dan akhir Ramadan itu harus dikembalikan kepada nas hadis maupun Al-Quran. Ternyata berdasarkan ru'yah. Jadi hisab itu untuk membantu memperkuat kira-kira ru'yatul hilal bisa kelihatan di mana. Dan kalau satu terlihat bulan, maka wilayah yang lainnya juga akan bisa mengikuti. Dan ini semua tidak akan pernah terjadi perbedaan ini kalau adanya kepemimpinan kaum muslimin, adanya Amirul Mukminin, sehingga apa yang ditetapkan itu menjadi ketetapan bagi seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu ada kaidah amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah seorang imam, seorang khalifah itu akan menyelesaikan perbedaan. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Ini masih tentang hadis yang tentang melihat bulan untuk mengawali awal dan akhir Ramadan. Hadis yang 530 dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu an, wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala na'am. Qala fa'adzan finnas ya Bilalu ayyasumu ghadan. Rawahul khamsah wa sahaha Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa raja'an Nasa'i irsalahu. Hadis ke-530 di dalam kitab Bulughul Maram dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang Arab Badui itu menghadapi Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Sungguh aku telah melihat bulan sabit." Ya, sungguh. Faqala inni ra'aitul hilal. Sungguh aku telah melihat bulan sabit tanggal 1. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kemudian orang Arab Badui tadi itu mengatakan, ya. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Maka ia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, umumkanlah pada orang-orang, wahai Bilal. Kemudian Rasul mengatakan, fa'adzan fin nas ya Bilalu ayyasumu ghadan. Umumkanlah pada orang-orang, wahai Bilal, agar besok mereka berpuasa. Hadis riwayat 5 imam,
disahihkan menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, sedangkan An-Nasa'i menilainya mursal. Hadis yang ke-531, an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyiti qala man lam yubayyitis syiyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahul khamsah wa malan Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjih waqfihi wa sahhahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban walil laddaril qutni la siyama liman. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka niat puasa Ramadan itu di malam hari. Di dalam hadis ini adalah sebelum fajar. Disebut, maka barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, tidak sah puasanya. Karena niat itu termasuk rukun puasa. Hadis lewat 5 imam, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, lebih cenderung menilainya hadis ini mauquf. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban menilainya hadis ini sahih secara marfu. Menurut riwayat Ad-Daruqutni, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa wajib semenjak malam. Walilad-daril qutni la siyama lima. Jadi tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa wajib semenjak malam. Makanya para ulama kita setelah sholat raweh kemudian baca bareng-bareng nawaitu shaumahudin an adai fardhi syahri ramadhana hadisan adi fardhillahi ta'ala. Setiap malam, setiap selesai sholat raweh. Sehingga jagani apa? Kalau pas sahur lupa atau tidak sahur, maka kemudian dia sudah berniat untuk berpuasa keesokan harinya. Jadi tidak ada puasa. Disebut di sini barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka harus diperhatikan. Niat itu termasuk rukun puasa. Jadi para ulama kita sudah mengajarkan, maka setiap malam setelah sholat tarawih berjamaah, mereka niat jamaah, diajak baca niat bareng-bareng. Ya. Hadis yang ke-532 dari Aisyah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaum wa qala hal indzakum syai'un qulna la qala fa inni idza shaimun summa atana yauman akhar fa qulna uhdiya lana haisun fa qala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'akala. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-532. Dari Aisyah radhiyallahu an, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu beliau bertanya, apakah ada sesuatu padamu? Aku menjawab, tidak ada ya Rasul. Beliau bersabda, kalau begitu aku akan berpuasa. Pada hari lain beliau mendatangi kami dan kami katakan, kami diberi hadiah makanan hais terbuat dari kurma, samin dan susu kering. Beliau bersabda, tunjukkan kepadaku. Tadi pagi aku berniat puasa, lalu beliau makan. Jadi kalau puasa sunnah, boleh niatnya di pagi hari, asal tidak makan ya. Tapi kalau puasa Ramadan memang disebutkan niatnya adalah di malam hari. Di dalam hadis yang lainnya, An Sahl bin Sa'id dari Sahal bin Sa'ad ya, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah, muttafaq alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ada kesunahan untuk segera berbuka ketika begitu adzan begitu waktu maghrib, maka bisa menyegerakan berbuka. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Ra'ad. Wali Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an
anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Menurut riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Ini berarti menyegerakan berbuka itu adalah sunnah, mendapatkan kesunahan ketika berpuasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fis sahuri barakatan. Muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi memang disunahkan untuk makan sahur dan mengakhirkan sahur. Disebut di dalam hadis ini, sesungguhnya di dalam makan sahur, fa inna fi sahuri barakatan. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muttafaq alaih, berarti hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan hadis ke-535. An Salman bin Amir, dari Sulaiman ya, An Salman bin Amir Ad-Dabbi ya, Ad-Dabbi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftiru ala ma'in fa innahu tahurun. Ini rawahul khamsah wa sahaha Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Sulaiman bin Amir Ad-Dahabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Ini hadis riwayat 5 imam, disahihkan menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini hadis, beberapa hadis tentang puasa. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-536 di dalam kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fisali faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasilu qala wa ayyukum mithli inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskini falamma abau ay yantahu anil wisali wa shala bihim yauma summa ra'awul hilal wa qala law ta'akhkhara al hilalu lazidtukum kal munakkali lahum khina abau ayyantahu. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa visol, yaitu puasa visol itu puasa bersambung tanpa makan. Lalu ada seorang muslim bertanya, tapi baginda sendiri puasa visol wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa di antara kamu yang seperti aku? Aku bermalam dan Tuhanku memberi makan dan minum. Karena mereka menolak untuk berhenti puasa visol, maka beliau berpuasa wisol bersama mereka sehari, kemudian sehari. Lalu mereka melihat bulan sabit, maka bersabdalah beliau, seandainya bulan sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa wisol untukmu sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi dilarang oleh Rasul puasa wisol bagi umatnya, puasa yang bersambung tanpa makan. Wa anhu qala, hadis 537, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qala zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka Allah tidak memandangnya meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Jadi ada orang berpuasa bulan Ramadan tetapi dia masih suka berdosa, melakukan kemaksiatan yang lainnya dan sebagainya, maka dia hanya mendapatkan apa? Puasanya hanya mendapatkan makan dan tidak makan dan tidak minum. Jadi Allah tidak memandangnya meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, Allah tidak memandangnya meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Redaksinya dari Abu Dawud. Mungkin ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kajian kitab puasa yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi bab puasa, tentang hadis-hadis tentang fikih, tentang ibadah, tentang akhlak, dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita tadi sudah membacakan hadis, mengkaji beberapa hadis yang ditulis di dalam bab puasa atau kitab puasa di dalam kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-538, ya, dari Aisyah tadi itu. Dari Abu Hurairah 537. Nanti kita akan lanjutkan pada hadis ke-538 tentang kitab puasa ini. Sampai ketemu lagi. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.